warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allah ta'ala berbina bidzikrika wa atim alaina ni'mataka wa asbih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika shalihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yaqulun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usul wa tarinu biha as-suhuf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Hadratul mukarram wal muhtaram, segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali pengajian mingguan kita. Mudah-mudahan dalam pengajian ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan sedekah yang telah diberikan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bersedekah, mudah-mudahan harta kita diberkahi, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita dimudahkan, segala hajat-hajat kita dikabulkan, permaksudan kita dihasilkan, dan mudah-mudahan kehidupan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hujan ademnya. Karena waktunya hujan, biar dia hujan. Karena waktunya hujan, bolehnya kita mempayung. Iklan muzon ya, mempayung. Kalau hujan ditahan. Jadi waktunya hujan. Dalam kesempatan ini, waktu itu selalu berputar. Hujan, panas, siang, malam, panas, dingin, gerah, segala macam. Memang di sini untuk masalah waktu, mudah-mudahan bisa jadi betul, khususnya buat diri saya pribadi. Di dalam pengajian ini kita akan membahas bahwasanya bicara waktu, ternyata Nabi Daud alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Zabur. Di dalam kitab Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Bahwasanya kata Allah, innal aqilal hakima la yakhlu min arba'is sanatin sa'atin yunaji fiha rabbahu. Bahwasanya di dalam kitab Zabur, innal aqilal hakima, dikatakan Allah berfirman, sesungguhnya bagi orang-orang yang memiliki akal,
akal yang bijaksana. Jadi kalau disebut memiliki akal yang bijaksana, akal yang bagaimana? Aikamilal ilmi, yaitu orang yang memiliki ilmu yang sempurna. Jadi kalau kita memiliki ilmu yang sempurna, maka kita akan paham betul bagaimana tata cara kita membagi waktu. Di dalam kitab Zabur ada 4 waktu yang dibagi. La yakhlu min arba'as sa'atin, bahwa bagi orang yang memiliki ilmu yang sempurna, memiliki akal yang cerdas, maka dia tidak ada henti-hentinya selalu membagi waktu ini terhadap 4 bagian. Yang pertama, sa'atin yunaji fiha rabbah. Sejam berapa? Berapa menit sejam? 60. Sehari semalam 24 jam. 24 jam dibagi 4 berarti 6 ya. 24 jam dibagi 4 berarti masing-masing 6 jam digunakan untuk hal yang berbeda-beda. Yang pertama, bagi orang yang berakal, 6 jam pertama ini dipakai sa'atin yunaji fiha rabbahu, adalah waktu ini digunakan khusus antara dia sama Tuhannya, sama Allah berarti kita. 6 jam pertama bagi orang yang berakal, maka waktu yang pertama ini 6 jam kita gunakan untuk Allah. Untuk ngapain? Di sini disebutkan bidzikril wa tilawati kalami, digunakan untuk ibadah dengan cara berzikir dan membaca Al-Qur'an. Kira-kira kita di sini ibadah ada 6 jam sehari semalam. 6 jam ada? Hah? Ada nggak? Oh, berarti kita nggak masuk ya? Ada di sini baca Quran 6 jam. Kata Quran. Nah, boro-boro 6 jam nang. Seumur hidup pun ditaruh di situ doang. Kata Quran, makanya hati-hati. Kata Quran begini, itu Al-Quran bisa jadi fitnah. Kata Quran nanti di alam kubur begini. Malaikat, bukan lagi ya apa? Kan ditanya, marobuka, manabiuka, makibatuka, ya kan? Ma imamuka, ditanya imammu siapa, kan Quran. Kata Quran orang Jawa tidak. Kenapa? Kata Quran, rasain dulu, rasain. Coba deh bayangin dah, berapa tahun kita tidak nyolek-nyolek Quran, sedangkan di sini disuruhnya 6 jam. 6 jam dalam sehari semalam itu 6 jam. Lah kira-kira kita udah berapa tahun kagak nyolek Quran? Waduh, ini kayaknya udah keluar koridor nanti. Wah, berarti kita nggak masuk visi-misi, nggak masuk visi-misi. Oh, nggak bisa 6 jam, minimal ada waktu berapa? 2 jam aja. Oh, 2 jam nggak bisa, kelamaan. Berapa? 1 jam, oke 1 jam. Wah, kelamaan juga, berapa? Setengah jam aja. Ya udah, setengah jam aja. Oh, kelamaan juga setengah jam. Ya udah, baca dah berapa seayat. Waduh, kayaknya kepanjangan seayat. Jangan seayat deh, bismillah baca dah begitu. Lah kadang kita bismillah aja kita kagak baca. Lo baca Ustaz kapan? Itu kalau melangkah ya beda. Kita baca bismillah, baca lihat Quran sama kagak baca Quran beda. Coba dah, mungkin surat Al-Fatihah aja kayaknya kan kita ngomong-ngomong. Ada sih yang baca Quran, kayaknya kagak dah. Kita baca betul, tapi ngelihat langsung ke Al-Quran ini kayaknya enggak. Fatihah kita baca betul, tapi ngelihat langsung enggak. Dikir sama
di sini suruh 6 jam. Oh, dibagi 6 jam ibadah, 6 jam untuk berzikir, dikaitkan juga digabungkan dengan pembacaan Al-Quran. Makanya sunnah ada disuruh setiap hari itu membaca surah Wadduha, Tabarok, Waqiah. Itu kita baca Yasin. Itu dibaca. Baca Yasin 15 menit. Waqiah 10 menit, baru 20 menit. Tabarok 10 menit, baru 40. 15 tambah 10 25 tambah 10 35. Kok 35 dah? 35 ya? 15 10 ya? Oh 35 menit. Sisa kan tikir. Baca ya hayya qayyum 1000, paling cuma setengah jam. Berarti baru 40 menit. 40 menit. Sholawat 1000, paling 15 menit. Berapa tuh? Berapa? Hasbunallah 450, paling 15 menit. Kayak 2 jam kayak gitu, udah ahli sholat kayaknya, merasa ahli sholat kayaknya ya. Sebenarnya yang bikin kita malas ibadah itu karena kita udah merasa banyak ibadah, sebenarnya itu doang. Ya Allah, disuruh banyak ibadah kita sehari semalam atau lebih daripada 2 jam. Zikir. Makanya zikir ini merupakan pekerjaan-pekerjaan istimewa yang dimiliki para ulama-ulama, bahkan para wali, para nabi. Jadi kalau kita biasa zikir, berarti kita ngikuti para nabi. Kalau kita biasa baca Quran, berarti kita mengikuti para nabi. Jangan banyak-banyak baca Quran mah. Ini kalau rajin banget baca 2 juz, 3 juz. Entah ketemu tahun depan, jangan. Mendingan baca seayat-ayat. Misalkan baca seayat, cepet seayat. Besok lagi seayat, udah enakan dikit tambah 2 ayat. Jangan langsung main banyak baik. Setan tuh pinter betul, banyak dikit Pak. Waktu. Baca lagi. Ini juga baca ya. Baca kecapean kita. Akhirnya besoknya kita kagak baca. Kenapa? Karena ngerasa gua kemarin udah baca banyak. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Itu setan pinter betul, dia masuk ke diri kita itu. Ya Allah ya Rabbi. Digorok-gorokin. Apalagi kebaca. Kalau kata kita begini, lu harus baca Quran. Gua kebaca Quran. Kalau laksana film ada yang tertarik. Kalau yang tertarik tulis ya. Merah sama yang bawa apa namanya itu kan? Tombak iblis. Yang itu putih, dia akan baca Quran, ibadah. Kata setan tuh kalau surga lu mau udah ngapain lu mah. Lu terus istighfar juga sekali masuk surga, masuk ibadah. Kata siapa? Kata iblis. Ini kan dua ceritanya begitu. Nanya hati-hati. Di sini kita ngaji itu saling mengingatkan, sesibuk apapun diri kita dalam dunia ini, jangan lupa zikir. Solusi hati tenang cuma satu, zikir. Kalau mau tenang, zikir. Kalau mau tenang, baca Quran. Kalau Lukman lagunya kan tonggo hati. Dia mau seni Jawa mati lah bang. Nah, kalau kita orang Betawi orang Mandas, tonggo hati orang mantep. Coba kalau dia susah lawatan, tonggo hati enak banget. Ayat 5 perkara ya. Terus dia nggak hafal ya, gue juga nggak hafal di sini. Apa tadi itu baca Quran, zikir, nuntut ilmu. Ini hadir di majelis taklim begini buat ngamen ya. Kalau buat dapat ilmu makanya nomor 18 dapatnya bener kagak? Jauh, tapi nenangin hati. Enak, hati tenang. Orang rungsing. Ada orang rungsing.
Itu bukannya bagaimana, karena hatinya nggak tenang itu. Yang pertama adalah beribadah dengan cara berpikir. Wa sa'atin yuhasibuhu fiha nafsahu. Yang kedua, 6 jam kedua, kata Allah dalam kitab Zabur, gunain untuk menghisap diri, menghitung diri. Siang malam ngapain aja gua? Kita mau merenung. Sehari 24 jam. Bengong tuh kita ngitung. Gua tadi bangun tidur ngapain aja ya? Bangun tidur langsung ngambil rokok kagak. Sampai. Lu mah yang jujur banget. Kalau handphone gak usah disebut. Lu terlalu jujur. Kalau rokok kayaknya kan ada yang bilang, kalau handphone mah ya pasti tuh gak usah diomong, pasti handphone tuh. Iya kan? Orang kita padahal kalau bukan pegang, kalau bukan handphone. Ya, iler masih dijamuk, semua jablang, iler harus pakai iler nih. Iler. Teh mata, teleponan, teh mata. Buset pakai handphone, dia mata belum tulis-tulis. Yang orang baru-baru banget, mata melek, ngeliatin handphone kan jerolongan. Bener kagak? Masya Allah. Nih hisap 24 jam bangun tidur kita. Dari pagi ngapain dulu semalam ya? Bukan ngomongin orang sekali, tapi ngomongin kebaikan. Gue cakep. Kita nulis dewe. Kita nulis sendiri, punya buku khusus, buku catatan diri kita sendiri. Dari jam 7, jam berapa nih? Jam 11, jam 12 tidur. Bangun jam 12 siang. Buset, baru juga lu. Gak punya dosa gitu Bang. Bonsai yang ditunjukkan sebut. Dari jam 12 bangun jam 5, tidur, bangun sholat subuh ngapain? Itu ditulis. Ulama-ulama kita begitu kerjain dulu, nulis gitu. Kerjaan nulis, ngapain dia cara kita tuh. Kalau kita kan beda, bisa belanja hari ini, ya kan? Atau jadwal kita, rutinitas kita ngayal, mau pergi kemana, acara apa, schedule kita tuh, bener nggak? Ngantor segala macam, usaha, tiket bengek segala macam ya, arisan dan segala macam tuh jadwal kita. Tapi nggak pernah menghitung kebaikan dan yang jelek-jelekan yang kita lakukan pada hari itu. Bocah kecil, namun belajar nulis, ngompol, kan dibeli mama, sekian sekerap, ya kan? Nulis amal kita, lihat, misalnya, nulis, santri tuh, dari sekarang ada schedule. Gue jam sekian ngapalin, gue 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 sekian ngapalin, jam sekian ngapalin, sekian ngapalin, ngapal Jumat Anu, jam sekian ngapalin kita Anu, jam sekian ngapalin kita Anu, jam sekian ngapalin kita Anu, sekian. Itu santri dulu itu, aturannya santri dulu, diajarinnya. Kalau kita mungkin kebanyakan ngomongin orang sih. Wasa'atin liyarji'a minha. Waktu yang ke-6 ya, yang ketiga 6 menit kita pergi ke tetangga, pergi. Ini yang jarang terjadi nih. Ini yang jarang terjadi. Ini kecil. Ini yang jarang terjadi. 6 menit pertama ibadah, sholat, baca Quran, zikir segala macam kebaikan-kebaikan. Yang keduanya kita nulis muhasabah diri. Yang ketiga yang jarang kita kerjain. Kayaknya kalau yang pertama kedua masih kita kerjain. Yang ketiga yang jarang mah. Ada yang kesini ke rumah tetangganya, Assalamualaikum, salam. Ada apaan ya?
Bang Lukman, apa? Mau nanya saya? Iya. Menurut Bang Lukman, saya bagaimana ya? Maksudnya kejelekan saya? Oh, abang ini kejelekannya begini. Ya bener lu. Iya. Oh begitu. Abang ini suka ngomongin orang begini. Suka dengki sama orang begini. Suka usil sama orang begini. Yang bener men? Iya. Cakep. Kasih Samsu 2 slot. Makasih men. Saya tanya, kita diomongin orang kesel gak? Mengapa? Agama nyuruh kita justru introspeksi diri, datang ke rumah orang. Gue baik apa enggak sih? Oh jahat, oh begitu. Ya kadang buru-buru orang lain, bini kadang bini sama anak nih. Anak kita nasihatin ngambek sama kita. Hidup kita juga berkah hati kotor. Hati kita kotor, naudzubillah min dzalik. Anak kita nasihatin ngambek, bisa ngambek, anak bingung kan? Ngambek, kita apa ngambek? Bini salah, kita tegur ngambek. Oh, saya diam. Orang ngomong, orang apa? Padahal mah kudunya kita nih sama anak dikasih duit sama anak. Kenapa? Karena udah bilangin bahwa dia salah. Bini pun sama. Seharusnya bini itu ngasih kita hadiah. Kenapa? Karena kita bilangin bahwa dia ada kesalahan. Kemudian dengan kesalahan itu dia bisa introspeksi. Suami dibilangin sama bini sama laki sama. Suami kalau laki bukan urusan dia. Suami dibilangin sama bini orang yang apa? Makanya kalau orang-orang dulu mah wangi-wangi namanya. Kalau kita orang dari wangi, ketika meninggal nih bau-bau semua namanya bau nggak ada yang wangi nah kita. Ada nggak di sini yang meninggal wangi gitu namanya, ada nggak? Selain ulama nggak ada yang wangi, ulama wangi-wangi. Kenapa kok begitu? Karena tadi kita itu orang itu nggak bisa apa namanya dikorek, apa namanya bahasanya? Apa bahasanya? Kritik. Kita ini paling boro-boro kali datang ke rumah tangga ngajinya lagi kesinggung ngambek. Orang kita ini lagi ngaji nih, jemaah ngaji nih ngaji begini, ketembak dor ngambek bisa orang ngaji. Buset, bener enggak? Masyarakat pakai orang ngaji nih, ngaji kesinggung. Buset sih anak ngaji ngomong orang baik, kesinggung. Padahal dulu Sayyidina Umar bin Khattab waktu zaman jadi khalifah pergi keliling kampung, datangin rumah tetangga. Assalamualaikum wahai saudara, iya ada apa? Coba lihat diri saya. Kenapa? Sayyidina Umar, kau ini arogan. Ayo bener. Iya kenapa? Kau ada begini? Alhamdulillah. Kasih hadiah. Dikasih hadiah. Oh terima kasih, besok diperbaiki. Lah orang kita boro-boro ditegur langsung ngaji deh kesinggung orang kita. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Hah? Kalau yang kesinggung itu yang memang dia begitu, betul nggak kira-kira? Ada maling. Awas saya tadi maling. Yang kesinggung maling apa bukan? Kalau yang kemaling biasanya kan ya? Kan begitu. Kita ini yang jarang terjadi. Kadang orang tua ditegur sama anak, kadang juga ada yang agak marah orang tua ditegur sama anak. Anak benerin bilang, hei pindah.
Yang nyium bau kita wangi apa bau? Orang lain apa sama kita? Orang lain. Kalau seandainya ini bisa kita atasin aja, wah, ini dunia damai. Dunia damai. Dunia damai. Nggak ada orang yang kesing-kesing, nggak ada. Kalau hatinya bersih, nggak ada. Oh ngaji, ngomong ngaji, apaan tuh begitu? Lah kita mengaji ikutin ulama sih. Kecuali kita yang ngarang ini kitab. Saya tanya yang ngarang ini kitab siapa? Saya bukan. Lah kan bukan imam ulama. Lah kalau kita misalkan membuat rekayasa tentang masalah ini, durhaka kita dosa. Kita mengikuti kalam ulama. Cuma yang bikin hati kita suka kesel ketika orang ngasih nasihat sama kita, itu bertanda hati kita yang kotor. Lu ngapain jangan jadi buah? Lu ini ya kalau ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu bilangin? Lu ngajarin buah lagi lo, urus diri derek lo, urus diri sendiri yang nggak bisa lo, ngapain ngurusin buah? Gue lucu. Ada yang begitu caranya? Oh ini patah. Makanya tolong saya berpesan, kita diciptakan sebagai santri. Santri itu menjadi sabab musabab seseorang menjadi kiai. Awas. Kiai menjadi wasilah sabab musabab menjadi seorang ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Dulu para nabi dan rasul membawa risalah Allah yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi, dibawa risalah disampaikan kepada umat. Ulama mendapatkan risalah kenabian yang dia pelajari, dia dapatkan, kemudian disampaikan lagi kepada para kaum muslimin. Jadi santri itu adalah penerus risalah kenabian. Awas, santri adalah penerus risalah kenabian. Pesantren atau majelis taklim tempatnya bengkel untuk memperbaiki segala kerusakan yang ada. Saya tanya, kalau seandainya ada motor rusak, masuk kemana? Ke bengkel atau ke showroom? Hah? Ke bengkel. Ngapain di bengkel? Dideteksi dia. Dideteksi sama kayak ban bocor. Ban bocor itu harus dideteksi dulu, nggak mungkin yang tampil nggak bisa karena nggak tahu posisinya. Bocornya dideteksi dengan cara apa? Pakai air, coba. Buat kompak, jus, puter. Buduk, waduh, lengongan, ya kan? Waduh, maaf Pak, ini nggak bisa tampil Pak, ganti Pak dalamnya Pak. Ada juga diputer. Kecil banget, kedeteksi. Oh, bisa tampil. Ada yang diputer, ada ketemu juga. Diputer di mana sih ini bocor ini? Kok nggak ada orang guys? Ternyata ada kolom ventil. Begitupun diri kita. Kita berzikir, kita bertanya kepada orang lain. Berzikir tujuannya untuk hati kita biar bersih. Biar kita tahu bahwa kita ini bukan malaikat. Itu makna zikir. Kalau zikir kita baca ya Hayyu ya Qayyum hasil maksud, ya Ghani ya Mughni, kita jadi kaya, kita baca sholawat datang hajat, itu mah hadiah. Namanya bonus. Inti dari zikir ataupun sholawat tujuannya agar hati kita ini menjadi lembut. Hati yang lembut, hati yang bersih akan menerima nasihat dan teguran dari orang lain yang tujuannya untuk memperbaiki diri. Paham kira-kira? Nah, jadi kalau seandainya ketika kita mendapatkan sesuatu nasihat atau teguran daripada orang lain, justru seharusnya kita bersyukur. Oh, terima kasih udah ngasih tahu saya. Iya, makasih ya Allah ya Robi. Itu orang yang hatinya bersih. Tapi kalau hati kita kotor, kurang ajar, ngomongin gua lo, ada nggak yang begitu? Kebanyakan yang menerima apa yang tidak menerima? Saya tanya,
lo. Bu, udah gimana nih? Kurang aja, gimana udah nenek buju. Nah kita antara umat Rasulullah dalam doa Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku ampunilah umat Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah kasihilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah tolonglah umat Muhammad. Allahumma asbur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah kumpulkanlah kami umat Muhammad. Saling menyayangi itu terkadang dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Kenapa tidak mengenakan? Karena banyak bocor. Terdeteksi ada sesuatu yang bocor. Makanya kadang kalau seandainya kita seorang anak ditegur sama orang tua, salah marah kita sama orang tua, ciri hati kita kotor. Orang tua salah ditegur sama anak, Pak, Mak jangan begini-begini, marah. Kamu anak kecil. Maka orang tua ini hatinya kotor. Istri ketika dinasihati oleh suaminya diam, marah, lawan dengan kata-kata, maka ini hati kotor. Suami yang dinasihati, yang dibilangin sama istrinya, ditegur oleh istrinya, marah. Lo perempuan bagaimana gua pemimpinnya di sini, gua gaya otoriter. Maka nih orang yang begini, suami begini hatinya kotor. Dia gak paham itu. Sama-sama bersinergi, saling. Saya tanya kira-kira yang selama ini kita alami, kita saling tegur atau saling ngomelin? Saling menerima apa saling tersinggung? Jawab, biar kompak. Ini kita lagi ngaji orang apa? Kesinggung apa senang? Kesinggung apa senang? Zaman WA sekarang mah. Oh, bikin status dua aja lakinya, bikin status, nyerang balik pakai status. Oh, main serang-serangan kayak Unyil. Bener nggak? Oh, ya Allah. Sama kayak ketika dia marah, ketika beliau sedang ceramah, itu yang kesinggung itu bukan orang baik, orang jahat. Siapa yang musuhin beliau? Maling. Kenapa? Karena FPI menumpas maling. Yang kedua bandar narkoba. Kenapa? Karena FPI itu kan di atas bandar narkoba, perampok rakyat. Siapa? Yang mereka adalah perampok, mereka marah. PKI, musuh FPI, aliran sesat, bencong, gay, homo, lesbi, germo, aliran sesat, itu musuh FPI. Makanya kalau sekarang FPI sedang dikirimkan surat, kalau sekarang sedang diperiksa, nggak usah kaget. Itu salah satu ciri kewalian beliau. Setiap wali yang diberikan seseorang dalam pangkat kewalian, maka tidak akan pernah henti-hentinya, akan selalu diberikan ujian demi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya wali begitu. Makanya orang nggak bisa wali sih Unyil. Bayangin beliau baru pulang udah langsung dibom habis. Betul nggak kira-kira? Di Bogor dimusuhin, di Petamburan dimusuhin, orang-orang pada pesta. Banyak yang pesta? Yang pesta banyak agak? Udah. Kenapa? Karena temennya setan. Kalau ini bukan wali, musuh setan nyerah. Paham kira-kira? Coba kalau kita di sini dengan ceramah beliau, motivasi beliau itu masih motivasi. Oh iya, kita harus bersatu, hati-hati dengan perampok rakyat, hari-hari dengan maling-maling di hutan, bencong hati-hati. Bencong bisa nular, lesbi bisa nular, homo bisa nular. Hati-hati. Kenapa beliau memperingatkan? Karena bisa berbahaya. Narkoba segala macam nih. Anak kita kalau kena narkoba, kena ganja, apa jadi di rumah tangga kita? Korupsi kenapa dibantai habis? Karena menghancurkan negeri ini. Aliran-aliran sesat segala macam. Coba kalau yang setuju mah, kagak marah. Betul gak kira-kira? Betul gak marah? Makanya kalau istri-istri yang marah ketika dinasihatin, berarti memang salah dia. Pembelaan diri menutupi kebodohannya.
Paham kira-kira sini? Kecuali bertentangan. Kasihan banget nih beliau ini tuali. Terus kita harus bangga dan doain biar beliau kuat. Karena wali sampai harus kuat. Kalau nggak kuat nggak bisa, harus lolos ujian. Makom kewalian begitu. Makanya saya takutnya nih beliau ini wali kutub. Karena kalau wali kutub, kalau seseorang mendapatkan gelar wali kutub, maka setiap hari tidak akan pernah kosong daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Musuh setiap detiknya akan nyerang. Itu pangkat wali kutub. Dengar Abu Gurus Kumpul? Mata Murad? Pernah dengar nggak? Itu beliau meninggal, hawalannya jutaan orang. Sedunia nggak ada yang beliau, cuma beliau doang. Kenapa? Karena beliau yang suruh saya tawasil ini, yaitu fotonya ada di atas Abu Gurus Kumpul. Itu beliau kenapa bisa begitu? Karena makomnya tinggi. Orang-orang Martapura itu kok bilang luar biasa dengkinya. Orang-orang jangan ngaji mau guru jangan. Kenapa? Dia mau sesat ngajarinnya, dia ngaji mas. Kalau bahasa begini, kalau itu begini, jangan ngaji senang, jangan ngaji mana nih? Jangan ngaji dulu, lu ngaji lu bawa temenin lu. Lu ngaji. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Emang begitu. Emang begitu, gak usah kaget. Guru sekumpul dulu orang Martapura mau ngaji, nggak boleh dihalang-halangin. Jangan ngaji, dihembuskan bahwa guru sekumpul ini ajaran menyesatkan, bahkan bisa menghancurkan rumah tangga tuh, dan bisa merusak sistem daerah itu semua. Faktanya, sekumpul yang tadinya hutan menjadi kota yang begitu indah. Betul nggak kira-kira? Jutaan orang sekarang pengen ziarah kepada beliau. Habib Rizik pun sama. Enggak ada, mohon maaf, orang menyewa pesawat isi keluarga doang. Saya di parlemennya gitu. Nyewa pesawat dari Arab ke sono cuma keluarga doang. Ada. Beliau bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan sultan, ulama. Bayangin coba sekeluarga naik pesawat. Masya Allah. Tuh pangkat wali. Tapi kita jangan melihat dia hebatnya doang. Ujiannya. Saya tanya, durian apa durian? Durian apa durian? Enak apa durian? Kenapa? Karena tinggal makan. Kamu senang kan? Nanam tuh durian, ntar manen. Lah kayaknya kita udah dihaulin, kayak itu kayaknya belum gede tuh kayak naon. Kita udah dihaulin bahasanya, kita udah meninggal duluan. Kita udah meninggal, itu pohon durian boro-boro di berkembang, gedenya belum. Kenapa? Karena belasan tahun. Enggak kayak Putogi. Putogi masa malam kita tetap nunggu. Betul gak kira-kira? Toge rebus raup. Durian 20.000. Parung. Durian parung. Manis. Bopel udah bilang teman anak masih blokein. Adem. Parung. Banyak nggak bener kan kira-kira? Nah ini tolong. Mulai hari ini tolong. Kalau kita ditegur orang-orang, kalau memang kita bisa dan dapat ngaji, ditegur sama orang jangan tersinggung. Justru bersyukur. Kenapa? Kita ini tahu kesalahan kita dan kemudian kita introspeksi, kita perbaiki. Jangan ngomel apa yang bersangkutan, justru dia ngasih tahu kita. Jangan mulai sekarang tolong ya. Pokoknya siapapun yang ngomel yang nggak mau tersinggung berarti ciri dia nggak pernah pikir. Dan walaupun dia pikir berarti pikiran nggak diterima oleh Allah. Memangnya ada bang? Pikiran nggak diterima? Ada. Pikir bukan karena Allah itu gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bukan cahaya Allah yang masuk, tapi setan akan masuk dalam hatinya. Semakin jahat tuh orang. Jadi yuk kita ngaji saling mengingatkan. Yuk bedain amak kita ngaji
belajar, diajar, dinasehatin, sama kita mencaci maki bedain. Paham kira-kira? Ini lah awas nanti tolong. Ini lagi diadu Habib Jindan sama bridging dari diadu nih. Karena Habib Jindan lembut betul. Lah beda kelas. Lah beda kelas. Saya tanya, ada atlet. Kalau atlet bilangnya apa atlet? Atlet. Hah? Atlet kan cabang olahraga, betul nggak? Cabang olahraga banyak nggak cabang olahraga? Hah? Saya tanya, atlet sepeda ada berapa? Biar paham ngaji namanya main berpikir nih. Yang ngantuk. Ntar dia berpikir ngaji handphone udah keuangan gua. Kasa saya beli. Handphone berapa handphone itu? Sepeda atau sepeda? Sepeda berapa jenis? Jenisnya sepeda berapa sepeda? Ada berapa? Ada satu sepeda goes, yang kedua sepeda motor. Saya tanya rodanya berapa? Sama-sama dua. Saya tanya cara makainya sama beda? Beda. Resikonya lebih fatal sepeda goes apa sepeda motor? Sepeda motor lebih cepat mana? Sepeda lebih cepat mana? Habib Rizik sama Jindan ini beda, walaupun sama sepeda tapi kalau beda. Satu sepeda motor, satu sepeda goes, sama-sama habaib, sama-sama juriah Nabi. Nggak boleh kita nyaci kaki Habib Jindan, nggak boleh. Awas, haram. Jangan suka mencaci habaib. Makanya saya sering bilang, nyintain Habib itu jangan karena faktor ilmu, tapi karena nasab. Walaupun dia bukan alim, tetap cinta. Walaupun dia sial dan kalahan, tetap cinta. Bahasanya dia ulama, oke, cinta. Dia terkenal, cinta. Dia nggak terkenal, cinta. Usain Al-Atos, idol. Seorang propos, rambutnya botak. Tahu nggak? Kalau nggak tahu berarti ya Nora juga. Itu beliau apa? Banyak. Mata Najwa, siapa? Najwa Shihab. Oh, itu kok pakai jilbab Syarifah? Ah, itu ya, itu nomor sebut beliau bagaimanapun anak Quraish Shihab. Julia Nabi hormatin. Banyak. Jadi jangan mencintai hal itu karena faktor ilmu, karena tenar. Kalau yang nggak tenar kita nggak cintain. Wah, ini bahaya kalau begitu. Tapi karena darah. Habib Jindan, Habib Rizik sama-sama juriah Nabi. Beda tipikal. Beda. Yang satu slow lagi keroncong, yang satu lagu rock. Lagu rocknya keroncong. Kalau keroncong kan ilir itu keroncong kan? Bukan ya? Kalau itu nggak sih? Ya keroncong sudah men. Sudah. Kalau sudah masih lagu pengantar tidur. Es lilin mah cece. Kelapa sawit, kelapa muda kan begitu. Lembut. Beda nih penyanyi rock. Gimana main di Metallica begini gimana? Wah, begitu boan. Sama musisi. Enggak keluar koridor enggak. Ahmad Dhani, laskar cinta, entek. Ada kan begitunya enggak? Hah? Ada nggak lagu lembutnya? Ada apa lagu lembutnya? Lagu lembutnya apa? Gue mah susah sih lagu lembut belum mah. Pokoknya lagu yang nggak tahu baik, tapi handphone baik. Itu handphone buat apaan? Tanya orang tahu, ini orang tahu. Lagunya Ahmad Dhani yang lagu lembut apaan? Hah? Hadapi dengan senyuman. Lagunya bukan judul, mau main kuis. Lu mau main kuis, mau main judul. Kadang-kadang kelima parah.
Seleng. Iwan Fals. Kalau cinta sudah dibuang. Ya kan? Bukan kan? Ya bukan. Betul nggak? Kalau bisa usang tikus wirong. Coba lihat itu suratnya, selalunya. Buku ini aku pinjam. Selalu bukan? Selalu. Terus sama dia? Kan ku tulis saja indah. Terus? Kenangan kau dan aku tentang masa-masa indah. Ya, yang begitu. Lu mah kalau mau kuat. Gue beli habis gue bisa. Tanda. Tapi mau begini santri mau multi talenta. Mau gaya apa gua? Tenor bisa. Tenang aja. Melo paling bisa. Bahasanya ternyata karakter manusia ini berbeda-beda. Karakteristiknya. Emang udah begitu karakteristiknya. Enggak bisa masak melo. Bisa begitu? Bisa. Kalau goreng oncom, bikin dodol. Kalau bikin dodol, sama-sama ngaduk bukan? Sama-sama ngaduk bukan? Sama-sama ngaduk. Main bola, kiper. Kiper kerjaannya, betul nggak? Udah nyantai, udah pada nyerangnya begini, ini mau ngopi-ngopi dia mah. Kalau terus soal soccer kan dari rokok dia mah begini, parah banget. Ya soal soccer, pernah nggak kalau pernah lagi baik makan mau berapa? Apa yang ada tahu mah? Sincan atau Sincan? Coba lihat penyerang. Gua lari, sengkal lagi, gua lagi, hajar lagi. Kiper lagi. Terus. Boleh kan, tendang, sekali. Udah betul kan, lempar, gitu doang. Begitulah dalam dunia dakwah. Tetapi apapun juga, mau mekanismenya, mau melo, mau rock, apa dia penjaga gawang atau penyerang, inti targetnya siapa? Tidak akan mungkin orang tidak setuju kalau dia bukan lawan. Tetapi kalau lawan, pasti. Oh, kiper apaan tuh begitu? Jelas. Betul nggak? Betul. Hah? Kenapa? Karena tidak suka. Coba kalau suka, wih kiper mantap, keren, full. Tukul. Slanker. Para pencinta seleng. Iwan Fals? Oh, betul nggak? Persija? DJ. Persebaya? Bonek. Persib? Liki. Boboto. Emang bener loh, instan bener loh. Hidup dia mah. Ada sesuatu itu, ada yang kesana itu yang pasti yang dicek, dihajar dicek, yang benci Persib dihajar. Memang begitu karena faktor ketidaksukaan. Begitu pun dalam metode dakwah. Dalam metode dakwah itu begitu. Makanya sih saya berharap kita dalam dakwah jangan pernah menilai orang begini keras, begini hobi, begini, nggak boleh, jangan, nggak boleh. Habib Jindan punya kelebihan tersendiri, Habib Rizik pun punya kelebihan. Terus jangan lantas kita yang suka Habib Rizik mencaci maki Habib Jindan. Kita yang suka Habib Jindan ikut Ahok Ahliah karena merasa dekat orang pasal-pasal kejeleduk ya kan larangan. Kita musuh Habib Rizik kita tawuran. Jangan, orang boleh. Jangan. Apa urusan kita kenal kagak mereka? Betul kagak? Lagu-laguan so kenal so yes, SKSD. Kagak jelas, es kemong, benar. Nah, hati-hati di sini ya.
mudah-mudahan kita di sini yang ngaji perbaiki hati. Enggak akan iri kita, orang enggak iri. Orang sukses, alhamdulillah. Orang terpuruk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Support. Jangan orang terpuruk, alhamdulillah. Orang sukses, astagfirullah. Nah ini apa? Mulai sekarang tolong, yuk kita ngaji ini aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak bisa, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah kalau nggak bisa. Bahkan kalau nggak bisa tegur orang, hidup tengah hutan dewek. Sama orang hutan tinggalnya. Kalau nggak bisa, kenapa? Karena pasti bakal ketemu kejelekan kita itu orang lain yang tahu. Ustaz bilang bahwa dia putih, kata saya hitam muka. Lukman kata dia manis, kata kita mah sempet. Betul nggak? Oh, hanya kita yang bisa memuji diri kita sendiri, orang lain yang bisa menilai itu orang lain. Makanya tolong, yuk kita ngaji saling menasihati dan menghubungi, bukan saling mengingatkan. Mengingatkan itu salah satu kewajiban antar sama muslim, bukan ingin memuja. Jangan suka salah kaprah. Ngaji itu nggak ada istilah caci maki, nggak ada istilah caci maki itu nggak. Kenapa? Karena ada aturan. Percuma kita tawasul, percuma kita sholawat. Kalau ngaji itu kita buat mencaci maki, nggak ada merendahkan, saling menyalahkan, itu nggak ada. Karena tujuan itu adalah untuk memperbaiki bagaimana kita antar sesama umat Rasulullah, terus membantu saling memperbaiki, saling mengingatkan. Paham kira-kira sih? Mudah-mudahan Allah berikan hati kita yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Jadi 6 jam tuh, pakai 6 jam main. Ada grup, datang, di grup, tolong dong dicek pendapat di grup survei. Kira-kira menurut lo yang pade, gue tipe yang bagaimana, ya kan? Grup ada 1.999 bilang, lu cerewet, gue sadar. Kalau kita ngomong begitu, langsung alhamdulillah isiin terus pulsa. Cepet. Kenapa? Ketahuan betul patah kesalahan kita. Justru kalau ada orang bilang begini, lu bagaimana? Padahal orang lain bilang 99 cakep jelek parah. Ada yang bilang 2 orang, enggak, dia mau salah. Jelek, lu cakep. Ini orang yang bilang cakep, ini orang penjilat. Hati-hati kalau orang yang begini. Sayyidina Umar bin Khattab memperingatkan kepada kita, hati-hati dengan orang yang begini. Paham kira-kira? Saya tanya, sekarang kalau ada orang yang bilang kita jelek, memang faktanya kita jelek, senang atau marah? Senang atau marah? Ini orang jawab, kayaknya pengen marah lah. Pengen marah lah, mudah-mudahan lah banyak selawat ya. Walaupun belum bisa, mudah-mudahan terpelan-pelan bisa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir 6. Waktu yang terakhir adalah wasa'atin fiha yukhalli. 6 jam pakai buat berbahagia. 6 jam udah pakai buat ibadah. 6 jam udah pakai buat merenung. 6 jam udah dipakai kita bertanya tentang aib kita ke orang lain. 6 jam terakhir pakai baru tuh buat ngapain? Berbahagia. Maksudnya ngapain berbahagia? Santai udah, relax, ngopi-ngopi, nonton TV boleh. Tapi jangan yang ngomongin orang. Nonton TV, nontonnya ini ya. Apa tuh namanya? Mau masih silet? Udah ganti golok sekarang mah. Saya lihat berita Sule kawin lagi. Sebenarnya dia tidak setuju anak-anaknya. Oh, kita mau kemana? Iya. Lu tahu kagak Sule barang apa? Puasa deh Sule. Ngomongin Sule kenal kagak kita?
Artis yang punya aib kita ngomongin lah lagu apa? Dosa. Jangan ngomongin begituan. Kecuali traveling. Ada acara artis traveling, ngomongin kemana? Ke mana misalnya mana? Ke laut tuh dia. Terus kemana? Naik awan. Naik awan Kinton ya kan? Conggoku dia. Punya jergohan, tuh Dragon Ball. Naruto tuh tonton. Jangan nonton film lagu sing, jangan. Pinipin, nonton tuh Pinipin. Aduh sih. Bahagia. Saya tanya, di tempat ini ada nggak nyuruhnya duit? Dari tempat ini ada nggak nyuruhnya duit? Ada nggak? Ada nggak nyuruh duit? Sate, ada nggak nyuruh duit? Hah? Nggak ada. Lah kok nggak bisa nggak ada? Karena nyari duit itu berbeda dengan ikhtiar. Kalau orang ikhtiar hanya untuk mencari nafkah agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain, masuknya kategori ibadah. Wah, nyari tujuannya buat apa? Biar kita nggak minta-minta buat kebutuhan makan. Oh, ibadah masuknya itu. Biar kita nggak dihina orang, itu masuk ibadah kategorinya. Tapi kalau kita tujuannya menumpuk harta dan pengen jadi Firaun, maka kondisi ini kita mencari duit. Ini nggak masuk kategori di sini. Makanya santri di sini banyak yang pikir, ini terbukti. Ingat para ulama-ulama kita kerja 8 jam. Kerja 8 jam. Wirid ada banyakin. Usaha, wirid ada banyakin. Wiridannya. Kenapa? Karena yang bisa merubah nasib bukan langkah kaki kita, bukan. Kalau kata Bob Sadino, melangkah maka kau akan berubah. Sengkle. Beda pahamnya. Kali itu kan logika akal cuma itu. Tapi bagus juga buat motivasi, bagus. Tapi kalau bagi kita nggak bisa. Zikir kita doa yang bisa merubah segala macam doa. Nggak ada yang lain selain doa. Ngapa wawancara di depan apa ada ngobrol no? Besok mah kita pindahin kameranya ke sono ya. Ya, yuk perbaiki diri kita. Ya ngaji malam apapun nggak masalah. Yang penting niat kita ibadah, ingat cuma satu niat kita ibadah. Sama kayak model yang pada nyumbang mereka nggak datang masuk kategori ngaji. Kan anak-anak tuh ngecerek, ada yang berapa begitu. Itu sama masuk kategori. Mereka ngaji, tapi yang lebih bagus lagi dia udah sedekah. Itu berlapis-lapis makomnya. Ikan-ikannya berdoain ikan yang berdoain kita ikan. Hewan-hewan, nyamuk, segala macam nyamuk tuh. Semut berapa semutan babunya itu semut. Itu mendoain kita semua. Makanya niatin kalau di rumah istri-istri kalau berangkat doain buat memperlancar rezeki suami. Niatin apa gitu cocok ngaji doang. Kalau memang ternyata udah jokernya, nah buat anak tahu joker apa itu? Lapis kan belum ada suami, bagaimana doainnya buat anak? Jadi buat anak. Nah kalau anak bagaimana buat orang tua doainnya? Jadi kenapa? Karena menuntut ilmu itu bisa menjadi sabab musabab membuka pintu rezeki. Banyak jalannya. Yang membuka pintu rezeki itu begitu luar biasa. Apalagi malam Senin. Ini malam Senin. Ini tempatnya orang tua kita ini dapat amal. Malam Senin, malam Jumat. Jadi yang tadi kita doain ini langsung nyampe ini langsung. Kalau di malam Minggu, misalkan kemarin kita malam Minggu bacainnya, maka ketunda, nggak langsung ketunda dia ketunda malam Senin. Karena malam Senin itu hari Kamis dan di malam dia hari Senin ya. Malam Senin sudah masuk hari Senin ya, masuk ke Senin, jauh asar, masuk Senin.
Itu langsung ketika kita berdoa buat orang tua, ngedoain itu langsung nyampe. Jadi nggak nunggu waktu. Lah, kalau orang tua beda, betul. Kan saya yang dibaca di sini kan masing-masing doang. Yang lainnya, kalau misalkan yang lainnya saya sebut namanya, kan semua ngaminin. Yang langsung itu buat orang tua kita dong yang langsung mah. Tapi kalau yang kita kagak kenal namanya di sini semua, yang kita nggak ada hubungan asal, maka yang seharusnya dia tertunda maka langsung nyampe. Itu kehebatan malam Senin. Jadi malam Minggu bagus karena pada libur, malam Senin juga bagus. Tapi kita ya ritmenya pokoknya kita oke aja, kapan oke. Yang penting kita ngajinya senang. Paham kira-kira? Mau malam apa kayak ngaji mah nggak masalah. Mau malam Minggu oke, malam Senin. Nanti itu bisa kita ubah lagi mau Rebo, bisa aja. Mau Rebo atau malam Kamis atau malam Jumat atau kayak malam Minggu bisa aja, atau malam Sabtu bisa aja. Kenapa? Karena namanya ngaji ini biar kita terbiasa, biar tidak terfokus dalam satu malam. Oh ternyata malam Minggu begini suasananya, malam Jumat, malam Senin begini suasananya. Oh nanti kita punya evaluasi. Oh ternyata nanti survei membuktikan. Oh ternyata masyarakat sini nyaman nih malam apa nih? Paham gak kira-kira? Itu survei itu ada kalau sudah ada kejadian. Gak mungkin ada survei kalau belum ada kejadian. Peristiwanya dulu dialami baru ada survei. Mudah-mudahan ya malam Senin malam pun berkah, amin. Dan mudah-mudahan kita sudah bersihkan hati. Yang punya usaha yang pada terjoyong semuanya kita banyakin zikir, jangan banyak berpikir. Banyakin zikir. Kalau banyak berpikir kita stres, akhirnya terus ngomong lagi sama bodrek, patokin begini stres nih. Yang malam kita. Kenapa? Karena kebanyakan berpikir. Tapi kalau kita banyakkan berpikir, insya Allah akan memberikan solusi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian kita berkah. Tolong kita go happy semuanya. Mulai malam ini tolong jangan pernah ada yang disinggung. Saya tanya, ada yang disinggung nggak, Maji? Ada yang disinggung nggak? Ada yang disinggung nggak? Ada yang kesentil nggak? Nah, alhamdulillah jangan nyampe ada yang kesentil. Karena tujuan kita di sini adalah saling memperbaiki, ya, saling memperbaiki. Kita di sini saling mengingatkan, bukan saling menggurui. Beda. Kalau beda gurui, lu harus begini lo besok kalau kita awas dulu, lu harus begini. Wah itu menggurui, bahaya banget. Tapi di sini kita saling mengingatkan doang. Pas tapi belum khairat kita di sini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita paham semua, pokoknya apapun hati kita, tolong hati kita nggak akan bersih kalau kita meninggalkan sholawat dan berzikir. Tolong istri-istri saya juga semuanya, anak-anak semuanya, saudara-saudara semuanya, jaga ukhuwah Islamnya kita. Jaga emak dalam satu rumah, anak segala macam bertetangga, tolong mulai saat ini jangan pondok-pondokan. Kenapa? Karena kalau kita ditegur orang ternyata itu sesuatu yang baik. Kalau kemarin belum tahu kita nih, sekarang udah tahu. Oh berarti alhamdulillah, gua harus memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena di ahli surga, di dalam surga nggak ada orang hatinya kotor, semuanya bersih semua. Orang yang hatinya kotor, walaupun dia ahli ibadah, sesuatu neraka. Tapi ibadah minim, baca Quran jarang, tapi hatinya bersih, peluang masuk surga gede banget. Gede. Ternyata para penghuni surga itu bukan terletak di ibadah, tetapi dari kebersihan hati. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sya'atin fiha yukhali ayyasulu baina nafsi wa baina ladati al-halal wallahu a'lam bissawab. Sallallahu
jam segini ngaji kemalaman gak beres ya? Setengah jam 11 ya. Insya Allah nanti berarti kecuali kalau malam minggu kita bebas lah long apa namanya long pokoknya dah long kalau malam minggu makan. Nah kalau ini kan malam Senin mungkin ada aktivitas yang lainnya ya. Jadi kalau malam Senin nanti kita kunci di jam 11 saja. Sekarang masih jam 22.53 ya, berarti pas. Kecuali di malam minggu, kalau malam minggu itu bisa 12 atau nyampe jam 12 duanya ya. Mudah-mudahan kalau kita udah punya kuncian mah kita musyawarah enak, jadi saya pun enak kita semuanya. Dan nanti kalau nanti disurvei, tanya nanti ngajinya enakan malam Senin apa malam minggu? Lu mah saja ya. Lu mau mana lu mau wakil ibu? Saya tanya ngaji nak malam Senin malam minggu? Nggak apa, ini survei di sini, ntar survei di lapangan beda lagi. Jadi ini survei di sini dulu, ntar survei di lapangan beda lagi. Nggak apa-apa, karena kita mau punya yang teraman. Enakan malam, apa yang garuk-garuk men lo? Malam minggu apa malam Senin? Malam minggu ya? Hah? Ada yang malam minggu, ada yang malam Senin. Berarti kalau itu malam Rabu kita minggu. Kalau malam Senin, malam minggu berarti malam Rabu kita ngaji kalau begitu. Sementara biar kita di malam Senin dulu, nanti kita lihat di malam minggu, kita lihat suasana aja ya. Ya, karena bagaimanapun nggak enak kalau misalkan kita lihat di ngaji resah gitu ya, kayaknya nggak nyaman. Kan tapi kalau di kunci jam 11 kan jam 11 itu baru Trans TV belum beres filmnya nih kan. Bioskop Trans TV belum beres, masih nonton lah bahasanya nanti untuk ini kalah. Tapi bagaimanapun begini, ya lo. Bagaimanapun bahkan kita kan ngaji biar nyaman, nyari happy. Nggak enak ngaji itu terburu-buru, nggak nyaman kalau mau kencing, tahu mau kencing. Ini lagi makan enak, rajungan Papua lah, udah begini depannya, udah buangan. Pengen kencing kita, makan lagi enak banget, cuma 20 kencing. Saya tanya, makan enak nggak? Hah? Yang kita pengen ngabisin makanannya, tapi ini makannya kalau kita tinggal kencing disebutin. Ada orang kencing ya kan? Saya tanya kan berarti kan begini dua, sama kayak orang ngaji, sama orang makan. Jadi kalau kita ngaji hawanya keburu-buru, nggak enak. Tapi kita butuh, sama kayak makan tadi, kita butuh makanannya, tapi di sisi lain kita pengen kencing, kemudian kencing. Berarti kan nyari amannya. Nah, saya tanya di sini, rata-rata di sini survei, enakan malam minggu, malam Senin? Tin, gue mah bukan nanya lu malam Rabu juga ikut main lu mah. Ayo ibunya, saya tanya ibunya, malam minggu malam Senin? Apa? Malam minggu ya? Malam minggu ya? Malam Sabtu. Kalau jelas dah, mudah-mudahan barokah. Nanti kita survei secara nanti supaya nanti survei aja, nanti kita bisa langsung ngumumin ya, mau malam Senin ataupun di malam Minggu. Mudah-mudahan itu jadi berkah dan berkah. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas segala bantuannya, supportnya, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita berbahagia. Ingat, kita sedang membangun kampung ini biar rapi dan biar tentrem ya. Mudah-mudahan barokah semuanya. Terima kasih Nyai, sehat terus Nyai, ngaji sehat terus, mudah-mudahan barokah. Terima kasih, doain terus pokoknya di sini biar kita sini pada sehat, biar kita semua di sini pada bisa bareng terus ngaji, dan mudah-mudahan kita semua nanti surga juga bareng-bareng bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.